Hai guys, selamat ketemu lagi sama saya. Masih kenal? Saya Ayong dari Koko Ciben. Nama asli saya Hasan Sandaud. Orang bilangnya rata-rata Haji Daud. Kenapa? Saya selalu inisial saya pakai H depannya, karena itu nama saya. Oke, saya bergabung di Koko Ciben mulanya ditelepon sama Pak Bang, saudara. Yang ada di pikiran saya, wah pasti kita mau bahas sejarah sama budaya. Kenapa? Paling senang sama dia kalau ngomong sejarah budaya yang ada di Benteng. Kayaknya sumber buku juga. Jadi di mana saya bertanya, di situ dia menjawab selalu. Nah, anggap itu sebagai buku berjalan bagi saya. Nah, disitulah setelah saya ditelepon, mau ikut gabung nggak? Gabung apa nih? Saya lagi ngegarap tentang Koko Ciben, yaitu komedi kocak Cina Benteng. Harus ikut. Nah, saya ikut. Setelah saya ikut, teleponin. Pokoknya nanti hari ini, hari Minggu, harus datang. Nah, begitu datang ke tempat lokasi, udah, di situ udah ada Pak Bambang, Pak Acep. Saya pikir, kok cuma sendiri? Nah, langsung tuh dikasih naskah. Tolong pelajarin. Saya bilang, apa yang saya pelajarin? Karena di Lenong. Kenapa di Lenong? Saya tuh pemain Lenong, mana mungkin bisa main film. Akhirnya baca-baca, saya tanya, Pak, ini ada lelaki, ini ada perempuan, orangnya mana? Ntar datang, tiba-tiba datang, wah perempuan, edot dia jalan. Kenalin, ini katanya yang bakal jadi Alin. Siapa Alin? Selesai baca, oh istrinya Ayong. Saya Ayong, nah punya istri yang jalannya edot. Nah, lalu satu lagi yang mana Pak? Karena orangnya waktu itu nggak ada. Cari deh. Saya cari teman yang terdekat, yang ada di lokasi dekat Kampung Melayu, Taman Teluk Naga. Nah di situ saya telepon, siapa ya? Oh, ada temannya Lianto namanya. Saya teleponin. Begitu saya telepon, dia langsung angkat. Tok, gue minta tolong, lu bisa nggak datang nih ke Taman Teluk Naga sekarang juga? Begitu dia datang, drok aja, Pak Bang, ini orangnya. Dia lihat, boleh. Nah, Alin nyeletuk. Ode, tanya, ini siapa? Ini temen Oe. Siapa namanya? Tanya aja. Oh, Datuk Maringgi ya? Dibilang Datuk Maringgi, mentang-mentang mirip. Nah itulah teman-teman yang ada pertama kali di Koko Ciben. Nah kurang satu nih yang buat jadi anak Ayong. Ada tuh anak namanya si Abel, tapi buat di film namanya Meli. Nah kumpul nih udah berempat. Yang bahannya Ayong, bahannya Alin, Lambeng, sama si Meli. Nah 4 orang ini. Terus Pak Bang kasih tuh kertas satu-satu tuh suruh dibaca. Nah, dah reading. Saya bilang, reading apaan? Lah, nggak ngerti reading. Reading itu tadi kan udah dibilang dibaca. Oh, baru tuh saya baca atu-atu. Scene 1 diajarin 2, 3. Nah, karakter masing-masing ini baru saya tahu. Pertama, Ayong. Saya sendiri. Nah, Ayong orangnya lugu, dibobodok mulu. Nah, dia juga kerja sebetulnya mah. Cuma ya penghasilannya ya gitu dah. Kedua nih, Alin. Si Alin tuh sebagai bininya Ayong. Alin tuh karakternya tuh duit terus. Ujung-ujungnya duit. Beli ini, beli itu, duit. Nggak ada duit, dia nyap-nyap lulu. Contoh kayak di episode 1. Dikit-dikit duit. Nih, lu goban aja ya. Lu irit-irit. Duit goban diirit-irit, mendingan dilamenating aja, jangan dibelanjain. Maksud gua diawetin biar cukup buat seminggu. Ya, ntar gua belanjain biar nyampe setahun. Beli apa Lin sampai setahun? Gua beliin kalender. Lu mau kemana Lin? Nih, gua kalau udah megang duit gak betah duduk, tau nggak? Pantat gua gatel, tau nggak? Nah yang ketiga, Lambeng.
Lambeng nih orangnya lucu, nggak mau capek. Udah nggak mau capek, maunya enak, ngeledekin orang mulu, maunya untung gede. Ini Lambeng, badannya kurus, ya, tinggi, wah semampai dah. Tapi jangan lihat giginya, itu yang kita bisa bikin ketawa. Nah lalu Abel dapat peran sebagai Meli. Nah ternyata setelah dia ngomong, kita juga bingung. Wah ternyata bisa. Bah, kenapa, Bah? Kenapa? Duit tinggal ceban-cebannya, lu kasih tukang ojek. Habisnya Bapak lama sih ngejemputnya, udah keburu lapar nih. Bebadokan mulu yang lu pikirin, tergendut lu perut lu. Iya yang langsing. Lah. Oh ternyata emang orangnya nggak hobi ngomong. Nah itulah karakter-karakter yang ada di Okeciben awal pertama kali, yaitu di episodenya si Rocky. Nah begitu kita mau masuk episode 2, sebelum kita tik di rumah tua, rumah orang Tionghoa yang dikosongin, rumahnya kayu, bagus dah. Mohon izin masuk ke dalam, itu ada kejadian aneh. Kayaknya luar biasa itu kejadian. Seumur hidup baru itu. Saya permisi untuk buang air kecil di kamar mandi. Ya emangnya ada. Tapi begitu pintu saya buka, itu pintu jalan sendiri. Kerekek. Ya udah, saya pikir angin. Padahal situ nggak ada angin. Saya buang air kecil, bersih-bersih apa. Nah, selesai ganti kostum apa. Saya buka pintu. Ternyata pintu ini buka kagak bisa. Saya telepon, nggak nyautin juga, nggak ada sinyal. Saya ketok-ketok, nggak ada yang ngedenger. Maklum agak jauh dari dapur sampai ke depannya. Waduh, kurang lebih 2 jam saya terkunci di WC. Akhirnya kedengeran ada yang lewat. Saya ketok-ketok. Pak, tolong saya terkunci. Nggak taunya Pak Bambang lagi masuk juga mau ke WC. Dibuka pintu sama dia, nggak bisa juga. Akhirnya Pak Acep sama juga, dia buka pintu sampai ditendang kagak bisa terbuka juga. Padahal pintu itu terbuat dari fiber. Apa susahnya sih tinggal dorong, tapi nggak bisa. Akhirnya Pak Bambang dengan kuncinya sendiri dia buka, ternyata akur. Alhamdulillah akhirnya kebuka, saya bisa nafas lega. Pak terima kasih. Emang kenapa? Kata Pak Bambang, saya buang air kecil sama tukaran sini, izin nggak? Ya, saya kan tadi mau bilang, wah makanya kalau tempat baru pesan teman-teman yang lain plus Pak Bambang di WhatsApp, jangan sembarangan, ini tempat baru kita tempatin, kita mohon izin. Enggak kan? Enggak. Nah itu yang apa kaget. Yang kedua, di episode 2 juga tentang Cide Alin. Waktu itu tentang komisi. Nah, kita orang Cina Benteng suka ada yang istilahnya kalangan-kalangan tertentu itu yang jadi calok lah. Nah, dia mengharapkan selalu ada komisi. Nah komisinya itu biasanya mau dia jual tanah, mau dia jual kebun, sawah, ayam, bahkan mobil ataupun apa, itu pasti komisinya 2,5%. Ada juga yang jual ya seperti nggak jelas deh gitu ya, tetap komisi 2,5%. Nah maksudnya penulis di sini ini agak sedikit ini gitu ya. Maksud penulis ini ada dewan dari kalangan orang Tionghoa di film ini. Nah dia itu ditanya, Kode komisinya berapa? 2,5%. Maksudnya penulis bukannya komisi jual beli atau nyaloin, tapi komisi kode itu komisi apa gitu. Jadi dia jawab karena kebiasaan awal muasalnya dia tukang calo, ya dia bilang 2,5%. Nah itulah yang maksudnya penulis itu kurang begitu nyambung tuh di film itu tentang 2,5%. Nah itu di sini yang agak bingung. Cide Alin disuruh nyebut 2,5%, yang dia sebut 2,5%, 2,5%.
persen, 2,5%, sampai 3 jam kayaknya nunggu dia nyebut begitu aja bikin, padahal film itu sebentaran. Waduh, bingung, ada apa ini? Mungkin, nah ini ada hubungannya sama rumah ini yang kita nggak permisi di awalnya. Saya dapat kejadian kayak gitu, ngecidialin, ngelama-lamain waktu dianggapnya, padahal bukan. Wah, semua juga udah resah dah. Kapan beresnya ini? Cuma nyebut 2,5% aja sampai 3 jam. Nah itu. Melik, lu kan udah SMA. Kalau komisi 2,5% tuh berapa? Melik, nilai rapot matematika lu berapa? Nilai matematika 6,5. 6,5. Ya, kagak nyampe 2,5% dong. Yang paling berkesan dari beberapa episode di Koko Ciben yang selama dari awal sampai saat ini saya ikutin, itu kiranya mungkin satu, yaitu si pencari info. Nah di situ saya nggak tahu bahwa di awalnya ini kita akan syuting di kuburan. Saya pikir setting aja kuburan, nggak taunya, aduh, kuburan beneran. Mana udah tengah malam. Coba itu. Yang paling kaget waktu dikenalin sama Pak Bambang. Nih, ini yang bakal jadi ntar di akhir film ini. Saya nggak tahu, ngeliatin orang yang namanya, maaf, rada takut. Waduh, kaget udah nggak bisa dibilang. Beneran apa enggak ini? Dia sendiri. Hahaha. Mereka ketawa. Jenggot putih, rambut putih, tinggi, mata merah. Waduh, saya pikir ini bobongkong yang ada di kuburan nih. Nah, saya bingung. Tanya, Pak, ini beneran? Iya, ini namanya Pak Jenggot. Waduh, mohon maaf. Sampai saya takut. Pak, mohon maaf Pak, kalau kayak tadi saya ketakutan Pak. Itu sampai sekarang masih keingatan aja. Saya takutnya, kenapa? Di sebelah kuburan dia nongol, beneran. Mana gelap, mana berasap. Itu kejadian mau beneran. Waduh, sampai sekarang kayaknya nggak lagi udah takut kalau nemuin kayak gitu dah. Sesama pemain yang di Koko Ciben, ada beberapa teman-teman yang di hati saya itu satu ngegelitik, ketawa, dan paling berkesan. Berkesan semuanya sih sebetulnya, tapi ada beberapa yang berkesan juga. Nah, contoh satu, Cidi Alin. Cidi Alin itu suka lucu. Kalau dia punya kesalahan, misalkan salah, baik dialog ataupun gerak, diulang lagi, salah lagi, diulang lagi. Nah, dia punya ciri khas tersendiri. Apa tuh? Dia pasti gegaruk. Nggak gegaruk ini, gegaruk yang mana? Tinggal kita ngeliatin. Abo digarukin mulu, emang main gitar gitu. Garuk terus gitu ya. Nah, tinggal yang lain. Setiap kali dia mau garuk, walaupun wajahnya lagi atau mukanya lagi diambil gambar, pegangin tangannya supaya jangan kegaruk. Nah itulah. Lambeng juga sama. Lucu. Kalau diambil gambar, dia selalu ada PR, baik di leher ataupun di badan, dia selalu begini mulu. Nah itu. Beng, kemarin gua ke rumah lu. Anak lu bilang lu ke klinik. Tempo hari waktu lu nitip si Rocky ke rumah gua, lu juga ke klinik nih. Ntar sore juga gua mau ke klinik. Emang lu belum baik, Beng? Mundar mandir ke klinik, minta diinjeksi atuh. Cuma nginum obat doang emang kagak bakalnya baik, Beng. Gua takut diinjeksi, minum obat juga gua males. Lu minum obat kagak, diinjeksi takut. Biar lu bolak-balik mondar mandir kagak bahannya baik, Beng. Kan gua nggak sakit. Lah lu ngapain bolak-balik ke klinik ayah? Parkir.
parkir. Iya, nyarepin si Juki, kang parkir. Dia yang sakit mano. Si Juki yang dari Jepang. Yang dari Jepang mas Suzuki. Di Kokochi Band, saya beserta yang lain ini mau mengangkat seni, budaya, tradisi, kuliner, bahkan dari kostum, fashion Cina Benteng. Kita nggak usah minder. Orang Cina Benteng pada umumnya udah tahu dan paham, tapi dia malu mengakui kalau dia tuh Cina Benteng. Kenapa? Dianggapnya Cina Benteng itu satu, miskin, terbelakang, bodoh, pendidikannya rendah. Itu salah. Nah sekarang ini sebetulnya kita buktiin kalau Cina Benteng itu nggak kayak gitu. Banyak orang berhasil, orang Cina Benteng, baik itu dari pucuk pimpinan tertinggi, dewan, bahkan para pejabat, bahkan pengusaha. Itu Cina Benteng banyak. Nah sekarang ngapain lagi minder kita? Kalau bukan kita, siapa lagi ini yang mau ngangkat budaya kita? Jangan malu, jangan pindah. Ngapain? Bahkan orang Cina Benteng itu sebetulnya dari jauh-jauh hari itu udah membekali kepintaran kita, baik itu dari satu, pengobatan, pandai besi, pandai kayu, ya, kayak pertanian, perdagangan, bahkan juga ahli bela diri. Itu udah banyak. Cuma kitanya aja nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mau menggali. Nah, orang Benteng juga nih sebetulnya punya pesan ya dari leluhur sampai sekarang, cuma berupa pantun. Tukang teng-teng jualannya udah naik lopen kiranya lem. Orang Benteng sekarang jangan pada minder, udah pada bisa bikin film. Makanya tonton terus Kokochi Band. Ingat, kalau ada iklan jangan di skip, juga jangan lupa di like ya, yang belum subscribe, dan juga tekan lonceng. Jangan lupa sekali lagi di share ke teman-teman semua. Salam kebajikan kamu ya.